Taib, yang ke-16. Yang ke-16. Dosa dan kesalahan wanita di rumah tangga, nusyuz dan tidak taat kepada suami meski dalam hal yang ma'ruf. Nusyuz disuruh oleh suami untuk melakukan hal yang baik. Umpamanya, dek, zikir sore dan zikir pagi dan petangmu jangan sampai engkau tidak kerjakan. Zikir, suami mengingatkan, tapi istrinya masih lalai. Dek, zikir, sampai-sampai istrinya berkata, ini kan masalah ibadah, kenapa harus dipaksa-paksa begitu? Istri berani ngomong begini, ini nusyuz namanya. Yang disuruh suami bagus enggak? Dek, jangan keluar menjelang maghrib, setengah jam atau 1 jam menjelang maghrib, kamu sudah harus di rumah. Rumah, anak-anak sudah di rumah, tutup pintu, tutup jendela, zikir di rumah. Tidak ada yang lagi keluyuran di luar. Lalu istri masih melanggar, ini nusyuz. Nusyuz. Saat suami sudah menyuruh kita dan perintah suami sesuai dengan Islam, tapi kita tidak indahkan, Bu. Itu namanya nusyuz. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Jika kamu melihat pada istri kamu ada nusyuz, perintah Allah apa, Bu? Perintah Allah apa? Ekstrim bana. Tidak ada dalam Al-Quran menyuruh ceraikan, Bu. Kalau kamu melihat pada istrimu ada nusyuz, kasih tahu, ini pembelajaran untukmu. Jangan sampai engkau menyelisihi untuk kali berikutnya. Ternyata masih diselisihi. Yang kedua, pisah ranjang. Pisah ranjang. Silahkan dia tidur di kamar, kita cari kamar yang lain, tidurlah di kamar yang lain. Tapi tidak boleh laki-laki itu meninggalkan rumah. Ya. Atau si istri suluh tidur di kamar lain. Kamu tidak pantas untuk tidur dengan saya di kamar saya. Silakan carilah tempat kamar yang lain. Yang ketiga, seandainya tidak tadi perubahan, diapakan? Wadribuhunna. Kamu pukullah mereka ghaira mubarrah, dengan pukulan yang tidak meninggalkan jejak. Tidak terasa, tidak meninggalkan jejak, dan tidak melukai dan haram di wajah. Berarti pukulannya pukulan apa? Pukulan sayang. Pukulan mendidik. Ya, boleh kita ambil selendang, boleh kita ambil sal, boleh kita pakai sapu lidi, lalu pukullah betisnya, pukullah pinggulnya, ya. Kamu tidak mendengarkan saya. Begitu saja, Bu. Kamu tidak mendengarkan saya. Kamu tidak mematuhi saya. Memukul seperti itu tidak akan melukai, tidak akan meninggalkan jejak, tetapi sangat mendidik. Kalau wanita yang sensitifnya bagus, itu sudah nasihat yang paling keras bagi dia. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, silakan ibu bacakan terjemahnya. Ya. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Di bawahnya, Bu. La yasluhu li basharin ayasjuda li bashar. Ya, ya. Seorang manusia tidak layak bersujud kepada manusia lain. Kalaupun manusia layak bersujud kepada manusia yang lain, tentu aku perintahkan agar istri bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami atas istri. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, andai kata dari ujung telapak kaki hingga ujung kepala suami ada luka yang mengucurkan darah dan nanah. Jijik nggak ibu mendengarnya? Ibu cinta Rasulullah? Ibu sayang Rasulullah? Ibu ingin dapat syafaat Rasulullah? Ibu percaya dengan kata-kata Rasulullah? Ibu mau bersama Rasulullah kelak? Dan kata-kata Rasulullah kadang-kadang ada yang kayaknya berat atau menyakitkan. Ini salah satunya, Bu. Seandainya suamimu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala luka, dan dari luka itu mengeluarkan darah dan nanah. Terus apa kata Rasulullah berikutnya? Istri tega memeluk suami yang seperti itu, lalu menjilati darah yang keluar tadi dari luka, nanah yang ada dengan lidahnya. Itu belum bisa menyempurnakan membayarkan hak-hak dan kewajibanmu pada suamimu. Saking besarnya posisi yang Allah letakkan suami atas istri.
Bagaimana berani seorang wanita melawan suaminya, meninggikan suara di atas suaminya. Bagaimana mungkin seorang wanita akan masuk surga sementara dia telah melukai hati suaminya. Beruntung benar ibu-ibu yang mendapat suami orang soleh. Dan beruntung benar suami yang dapat istri wanita solehah. Karena tidak akan ada keributan dalam rumah tangga yang berarti. Kalau dia wanita solehah, suaminya marah, dia akan diam. Dia akan dengarkan. Dan dia akan cepat minta maaf. Kalau dia laki-laki soleh, dia akan cepat memaafkan istrinya. Tanpa harus terlebih dahulu menunggu istrinya minta maaf. Inilah dia pentingnya kita dari awal memilih pasangan yang solehah. Istri yang solehah, suami yang soleh. Sudah Bu? Terjemahnya selesai? Silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang barusan kita terangkan. Jika tidak ada, kita lanjutkan. Bu, ya silakan. Boleh, sebenarnya boleh, nggak ada masalah Bu. Di gedung-gedung sekolah, ya, di aula-aula yang sifatnya milik publik untuk kemanfaatan publik. Tetapi kalau di hotel itu bukan, maaf, itu identik dengan gaya pernikahan ala Barat ya Bu ya. Dan itu pasti umumnya nih selalu menggunakan musik dan selalu ada wine, ada minum-minuman keras. Dan undangannya nanti Bu, kalau di hotel itu kelasnya beda loh Bu. Undangannya kelasnya beda. Dan orang yang datang juga rata-rata banyaknya orang jahiliyah. Afwan, semoga ibu-ibu semuanya di antara kita orang-orang yang pengajian ambil pelajaran yang serius ini ya Bu ya. Orang beriman tidak akan memilih hotel sebagai tempat. Orang beriman pasti akan memilih masjid sebagai tempatnya, atau milik-milik publik yang kira-kira hasil daripada menyewa tempat itu akan digunakan lagi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik.